Buat teman-teman yang lagi cari online course mengenai Facebook Ads, kali ini saya mau review salah satu online course yang sudah saya ikuti adalah Ads Mastery. Nah, di online course ini dibahas secara detail ya mengenai basic dari cara mulai beriklan, dari ads manager sampai strategi bagaimana kalau kita menemukan winning campaign dan caranya men-scaling, jadi supaya uh, omsetnya tambah gede ya, hasil jualnya juga tambah gede dari iklan yang winning. Nah, kita langsung lihat aja ya. Jadi ini di halaman penjualannya di landing page Ads Mastery. Nah, ini dia Albert Leonardo yang bikin online course-nya. Jadi problem yang diselesaikan ketika kita ngikuti online course ini, jadi pengen jualan online tapi nggak tahu caranya, punya produk bagus jika tidak tahu cara jangkau banyak konsumen. Ini sayang banget ya kalau sudah punya produk bagus, karena kalau punya produk sendiri Facebook Ads kayaknya lebih cocok ya. Bisnis mulai menurun gara-gara kompetisi online. Nah, ini juga karena kalau jualan di marketplace, dari pengalaman saya, persaingannya udah gila-gilaan ya. Jadi untungnya udah semakin tipis kalau kita produknya bukan produk yang kita buat sendiri atau kita reseller atau dropship, sedang bekerja dan ingin cari income tambahan. Ini sih mungkin bisa dilakukan ya kalau orangnya benar-benar punya passion yang tinggi, karena kalau enggak kayaknya agak berat juga, karena kan kalau kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 dan jam 5, sisanya untuk ngerjain Facebook Ad, mungkin perlu passion yang sangat-sangat tinggi ya. Pernah iklan di Facebook atau Instagram tapi selama ini rugi. Nah, ini juga nanti dibahas juga sih di tutorial ini di dalamnya. Pernah iklan dan profit tapi sales mentok di situ-situ aja. Nah, ini nanti dibahas juga ini mengenai cara scalingnya. Anda juga mungkin merasa gaptek, tidak percaya diri, tahu gagal, takut salah, terus uang dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga terjawab nanti di beberapa video yang disampaikan dari pengalaman iklan yang gagal, iklan yang berhasil itu disaringkan ya. Nah, ini testimoni dari yang sudah ikut ya. Kemudian dari Albert sendiri sudah pernah mencoba iklan di marketnya US ya. Dia dulu jualan kaos di Teespring. Nah, ini Ads Mastery-nya dia bikinkan, nanti ada kayak flowchart ya, flowchart bagaimana kita strategi beriklannya. Jadi dia jelaskan detail beberapa strategi cara beriklan. Kemudian bagusnya lagi nanti teman-teman yang gabung itu dimasukkan dalam satu grup diskusi tanya jawab di grup Facebook, dan kalau ada pertanyaan nanti dari Albert Leonardo yang akan membalas langsung di grup Facebooknya ya. Dan memang yang saya rasakan iklan di Facebook itu yang saya praktekkan ya, harus
trial and error, karena kalau sekali pasang berhenti kayaknya jarang juga yang berhasil ya. Jadi intinya emang harus berani gagal, tapi ketika kita dapat winning campaign itu sangat-sangat besar sekali hasilnya. Dan ketika kita dapat satu aja atau dua iklan campaign itu bisa menutup kerugian-kerugian kita yang sebelumnya. Nah ini ya testimoninya. Jadi apa aja yang didapatkan? Jadi yang pasti ya kita tahu step by step cara mulai iklan di Facebook. Jadi cara bikin Ads Manager, cara verifikasi domain, gitu ya. Semua diajarkan di sini. Mulai dari basicnya sampai strateginya. Jadi cara beriklan di Facebook dan Instagram, tidak lagi menebak-nebak atau bingung. Karena gini ya, kebanyakan dari kita itu yang belajar Facebook Ad dan Instagram Ad ini lewat YouTube atau lewat googling, itu biasanya kita akan bingung ya. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena kan memang cara ngiklan ini kan kalau kita nggak tahu cara benernya, hasilnya jelek, kita jadi bingung sendiri gitu. Kenapa hasilnya jelek gitu? Nah di sini dibahas secara detail faktor-faktor kesalahan dalam beriklan ya. Memang itu tidak menggaransi 100% Anda bisa berhasil, karena kan kalau misalnya iklan kita sudah betul settingnya, dari target audiensnya, target konsumennya udah tepat, tapi materi iklan kita tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi. Jadi dibahas secara detail mulai dari copywriting iklan, gambar atau video iklan, materinya, sampai bagaimana perjalanan konsumen kita ketika melihat iklan kita di Facebook. Mereka itu nanti masuk ke website kita bagaimana. Nah itu bisa dianalisa ya, di mana kegagalannya, seperti itu. Ya. Nah, kita langsung masuk aja ya ke dashboardnya di dalamnya. Ini kan kebetulan saya sudah ikut juga. Ini di member areanya, di akses training ya. Nah ini akses training. Jadi materinya sangat-sangat lengkap. Kalau saya scroll ke bawah, videonya banyak banget ya. Jadi per chapter, jadi per subbabnya dibahas secara detail, dari mulai fundamental awalnya, basicnya, sampai cara scalingnya, itu ya. Ini ada semua. Nah, sebelum saya masuk ke dalamnya satu persatu, teman-teman kalau mau komen atau ada pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah ya, di YouTube saya. Nanti tinggalin komennya, pertanyaannya apa, atau mau request review produk yang lagi teman-teman cari, terutama di digital produk ya. Dan jangan lupa nanti bisa juga kunjungi website saya di aguswibisono.com/free training. Jadi saya kasih materi training gratis untuk bagaimana cara membuat website. Jadi saya berikan training gratis buat teman-teman untuk training bagaimana cara membuat website. Jadi nanti setelah teman-teman punya website, itu baru bisa untuk beriklan ya, atau punya minimal satu landing page ya.
satu landing page atau halaman penjualan. Oke ya, jadi kita langsung aja ke modul yang pertama. Ini dari market dan produk market dan riset, modul 1. Ini videonya ya, membuat customer persona, identifikasi problem needs, cari solusi yang memenuhi kebutuhannya calon konsumen kita ya, problem solusi metrik itu dibahas semua. Pertama produk, nah ini value ladder dan funnel. Nah ini banyak orang yang nggak tahu ya, kebanyakan kan taunya gimana cara pasang iklan, tapi kita nggak menyusun strateginya. Pasang iklan, pasang aja gitu. Nah ini dia kasih desain, contoh-contoh desain value ladder sesuai dengan produknya kita, memahami audience, call audience, warm audience, hot content. Nah dia kasih contoh juga value ladder sesuai dengan funnel sesuai dengan produknya ya. Ini contohnya itu produk jasa dengan produk yang langsung dikonsumsi atau bukan jasa, itu beda value laddernya. Produk jasa contohnya misalnya kalau asuransi gitulah ya, itu kita tidak bisa jualan langsung asuransinya, tapi iklan yang kita tayangkan strateginya adalah dengan memberikan edukasi. Jadi edukasi dulu, baru nanti dari orang yang melihat edukasi video iklan yang kita tayangkan di Facebook, itu nanti dibikin iklan baru lagi yang namanya retargeting. Jadi orang yang lihat itu diiklanin lagi dengan iklan produk seperti itu. Jadi ada beberapa step, tidak langsung dari iklan ke selling, langsung iklan langsung terjadi penjualan, tidak seperti itu ya teman-teman. Makanya perlu dipahami produknya, strategi iklannya juga sesuai dengan ini ya, journey gimana orang mau beli produk itu gitu. Nah ini dibahas di sini. Kemudian fast track guide ini itu ya, ini diajarin secara detail sih, cara bikin business manager, terus nambahin adminnya, terus nambahin account iklannya, cara setup paymentnya, membuat halaman page untuk diiklankan, postnya, cara buat iklannya, terus cara membaca laporan iklan. Nah ini yang basic, biasanya orang harus tahu dulu ini. Kalau udah tahu semua, baru nanti pahami strateginya. Dan di online course ini memang kita tidak bisa langsung sekali ngerti ya. Saya terus beberapa kali buka videonya, karena saya praktek, habis itu saya coba pahami ulang gitu strateginya. Ini namanya struktur Facebook campaign, ya kan? Post iklan, target audience ideal, memahami objektif campaign-nya, ini juga penting banget. Karena dulu saya pertama kali awal iklan tuh suka salah di sini nih. Jadi orang banyak pengennya cari yang murah gitu. Terus dia iklannya dengan objektifnya engagement. Engagement tuh cuma orang lihat terus orang bisa like gitu ya. Nah Facebook itu udah bener-bener udah kasih mesin algoritma yang sangat-sangat canggih ya, jadi dia bisa menampilkan iklan kita sesuai dengan permintaan kita gitu. Kalau kita mintanya adalah orang yang cuma engage itu artinya kan hanya cuma lihat terus like gitu atau komen gitu ya, tapi dia bukan pembeli gitu, dia bukan pembeli. Kalau di sini aja udah salah, udah pasti dia boncos. Karena saya dulu juga kayak begitu gitu. Saya pikir ya udah pakai Inggris aja lah, murah nih iklannya gitu kan. Ternyata ya nggak ada penjualan, yang ada malah rugi terus ya. Itu ini di sini.
audience, target audience, kemudian menggunakan berbagai tipe placement iklan, menggunakan berbagai tipe format iklan, custom audience. Nah ini ya, ini juga penting, apalagi kalau sudah ada winning campaign. Itu enak banget kalau misalnya sudah ada winning campaign. Nah ini secara teknikal ya, ini dibahas semua detail di sini. Nah sekarang modul 4, target formula. Target formula. Nah ini lebih ke sedikit strategi ya. Jadi menggunakan panel planner, tipe-tipe audience ya. Ini juga harus dipahami. Target audience yang kita mau setting. Memahami cara kerja targeting di Facebook, exclude dan narrow audience untuk iklan lebih baik. Target fans teman, target audience juga seperti suggestion Facebook, menggunakan audience insight dan research. Nah ini juga menggunakan audience insights. Ini kayaknya saat ini Facebook sudah menghapus nih audience insights. Nah, tapi ini ada beberapa yang bisa kita lakukan selain dari Facebook sendiri. Jadi cari interest itu bukan hanya dari Facebook ya. Interest, kalau teman-teman belum paham maksudnya interest itu adalah waktu kita mau pasang iklan itu Facebook akan menanyakan iklan kamu itu mau ditujukan kepada orang-orang seperti apa gitu kan. Nah di situ ada pilihan isian, terus jenis kelamin, usia, kemudian interest. Interest itu maksudnya dia sukanya apa gitu kan, dia sukanya apa gitu. Nih di sini mencari interest dari Wikipedia, interest dari ngecek kompetitor iklan. Nah ini biasanya kalau teman-teman udah lihat iklan kompetitor dan itu iklannya winning, nah teman-teman bisa lihat dari iklan itu dia masang interestnya atau pasang iklan itu ditujukan ke orang yang suka apa aja gitu. Nah di sini ya, ini lebih fokus ke interest ya. Terus explosi, nah ini juga harus pahami benar-benar ya, karena ini kegagalan saya juga. Ini iklan pertama kali, kedua kali dulu saya kena ban terus. Nah ini ya, kalau kita melanggar aturan Facebook udah otomatis dari iklan kita pasti kena ban. Nah, nunggu 1, 2, 3 hari aja udah pasti iklan kita udah di ban sama Facebook. Jadi makanya ini harus dipahami benar aturan yang boleh diiklankan sama yang tidak boleh diiklankan. Kemudian as creative and copy, saya tutup dulu. As creative and copy ya, memahami anatomi iklan yang convert, explore ide kreatif dan copywriting. Kalau menurut saya sekarang ini yang paling penting sih, karena kalau semakin banyak orang beriklan, otomatis kan siapa yang lebih menarik aja kan, itu ujungnya. Kemudian pixel, nah ini juga gimana cara masang pixel itu dijelaskan di sini. Terus pixel itu apa, dijelaskan ya. Menggunakan pixel, cara masang pixel di website, cara pasang trackingnya. Kemudian custom and look like audience. Nah ini buat teman-teman yang masih awam, pemula. Custom audience itu maksudnya adalah Facebook itu sudah menyediakan setting. Jadi tadi kan kalau kita waktu iklan kita ditanya sama Facebook, kamu mau audiensnya targetnya seperti apa. Nah itu dari umur, dari jenis kelamin, kemudian dia sukanya apa. Nah itu
kita bisa bikin setting custom. Jadi kita bisa custom. Nah, customnya dari mana? Dari database yang kita punya, dari file yang kita punya bisa. Misalnya dari nomor HP atau email. Kemudian membangun custom audience dari website visitor. Nah, ini kalau sudah dipasang pixel tadi di website, maka otomatis pixel tadi akan membaca semua visitor yang datang ke website kita. Nah, itu kita bisa buat custom audience, membangun custom audience dari website event ya, dari video viewer. Nah, ini juga bisa. Jadi bikin custom audience bukan hanya dari traffic pengunjung yang datang ke website, tapi bisa juga dari video yang kita iklankan lewat halaman Facebook kita. Orang yang sudah melihat video itu berapa banyak, nah itu kita bisa bikin custom audience-nya untuk nanti diiklankan ulang. Bangun custom audience dari engagement Instagram bisa juga tuh ya. Jadi banyak sekali ya kemungkinan kita bisa bikin audience. Oke, kemudian nah ini campaign objektif. Nah, ini banyak kesalahan orang di sini nih. Campaign objektif ini dulu saya benar-benar jebol gara-gara nggak paham ini. Nah, ngetes jebol ya. Iklan engagement, iklan traffic. Nah, ini ya. Dulu saya suka pakai iklan traffic. Jadi karena saya pikir ya ini kan saya mau datangin traffic ke website gitu kan. Ya udah pakai traffic aja gitu. Ternyata nggak ada penjualan. Dan ternyata beda sekali antara iklan traffic dengan iklan conversion. Selain dari hasilnya juga harga iklannya. Kalau iklan traffic lebih murah ya, trafficnya memang banyak datang ke website, tapi tidak terjadi pembelian. Jadi harus ke konversi. Ikan lihat video, views. Itu. Nah, terus kalau ada pertanyaan, terus kenapa? Buat apa nih fungsi engage traffic di video? Nah, ini berhubungan dengan tadi strategi kita beriklan, gitu ya. Ada yang iklan langsung direct selling, saya maunya pokoknya iklan saya dilihat, orang klik ke website langsung jadi pembelian. Nah, tapi kan tidak semua produk bisa seperti itu. Makanya perlu dibikin desain flow atau value ladder tadi, cara kita ngiklan strateginya. Nah, ini ada yang pertama kali mungkin kita bisa bikin iklan di view video dulu. Nah, setelah view video ini kan kita dapat audience ya, siapa aja yang lihat video itu. Kalau orang lihat video misalkan katakanlah 90% yang lihat video itu iklan pertama, otomatis kemungkinan besar dia udah tertarik dengan topik atau iklan yang kita tayangkan itu. Nah, setelah itu kita bikin lagi iklan baru untuk mentarget orang yang tadi lihat video selama 90% itu. Videonya udah dilihat 90% kan udah selesai. Nah, itu baru kita bikin iklan konversi. Nah, itu seperti itu teman-teman. Itu gambaran basicnya. Nah, kalau mau tahu detailnya tentunya ikut aja kelas ininya, kelas online-nya ini. Kemudian budget dan preparing. Nah, ini juga nih. Ini kadang suka membuat kita frustasi karena kita nggak tahu nih casingnya mau berapa lama, budgetnya berapa, mau boncos berapa banyak gitu kan. Nah, ini seperti ini struktur iklan, testing, merencanakan funnel, mengatur budget, size audiensnya, berapa lama testing iklan itu ya. Orang suka nanya, kebanyakan ditanya ya buat yang baru nih, biasanya tanya iklannya udah jalan 1 hari rugi. Nah, terus gimana, mau dilanjutin apa diberhentiin? Nah, kalau kayak gitu di sini diajarkan di Facebook itu algoritmanya dia bisa memaksimalkan iklan yang Anda pasang itu bukan dalam 1 hari,
jadi harus lebih dari 1 hari ya. Jadi kalau di sini diajarkan ringnya adalah minimal tuh 3 bahkan 7 hari kalau bisa. Jadi teman-teman mesti siapin budget bener-bener itu. Memang untuk testing satu iklan itu kita perlu dana ya. Jadi kita siapkan budget 3 sampai 7 hari. Jadi misalnya per hari kita pasang jangan terlalu besar dulu, 50.000 gitulah. Jadi kita ketahuan 50.000 per hari itu kira-kira dia winning nggak. Kalau 50.000 itu 1 hari udah dapat sales atau 3 hari udah dapat sale, ya udah kita diamin dulu gitu. Itu ada kemungkinan iklannya itu iklan yang bagus. Tapi kalau 3 hari nggak ada penjualan, 4 hari nggak penjualan, ya teman-teman harus segera evaluasi, bisa dimatiin, bisa diganti lagi materi iklannya ya. Mungkin materi iklan yang bagus, bisa juga dilihat di datanya 3 hari atau 4 hari itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, kalau mau dapat free training bagaimana cara membuat website, teman-teman bisa akses di website saya aguswibisono.com aguswibisono.com/free training itu ya, free training. Nah, nanti teman-teman bisa ini saya kasih kodenya di website saya. Free training. Nanti teman-teman akses saja free trainingnya. Saya akan buatkan training bagaimana cara membuat website di website saya ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini membaca laporan iklan. Baca laporan iklan juga penting ya, karena kalau kita tidak bisa membaca iklan yang kita tayangkan, kita tidak bisa melakukan strategi selanjutnya mau ngapain gitu. Iklannya mau diperbaiki yang di bagian mana, mau dilanjutkan atau mau diberhentikan. Nah, ini semua dibahas di sini. Kemudian testing framework ini kayak tadi ya, strategi iklannya mana yang lebih cocok gitu ya, dan banyak sekali frameworknya ya. Terus nah, ini scaling. Nah, ini yang bikin orang kaya. Ya, yang bener sih, dari scaling ini yang bikin orang kaya dari Facebook Ad. Karena begitu dia dapat iklan yang bagus atau istilahnya winning, iklan yang bagus yang dia mungkin baru sehari 50.000 aja dia udah terjadi pembelian gitu ya. Beberapa kali ada order gitu dari 1 hari 50.000 aja, maka dia pasti akan melakukan ini scaling. Scaling itu memperbesar kemungkinan jadi penjualan ya, dengan banyak strategi sih. Scaling up ya, scaling up tuh, scaling out, ini ada 5 strateginya. Nah, dari sini nih Albert juga menceritakan pengalaman dia waktu winning, dapat iklannya bagus di iklan kaosnya dia ya. Dia melakukan scaling ini, makanya dia bisa hasilnya miliaran ya. Saya sih udah coba praktek, saya belum sampai miliaran ya. Cuma penjualan saya udah ribuan dari 2-3 produk aja. Karena emang pas ketemu beberapa iklan yang bagus gitu.
Kemudian materi tambahan ini ya, ini yang sering kita temui kendala hari ini adalah nih, update tentang business suite dan update tentang tampilan business manager. Ini cara juga banding untuk aset iklan yang dinonaktifkan. Ini sering banget iklan yang dinonaktifkan. Pengaruh iOS 14 ke advertiser. Nah, ini cara verifikasi domain di Facebook. Ini yang terbaru nih. Oke, itu teman-teman review saya mengenai Ads Mastery. Dan kalau teman-teman pengen beli Ads Mastery lewat link saya, nanti teman-teman bisa lihat link pembeliannya di bawah, di link description ya, di bawah di linknya saya tulis. Nah, setiap pembelian lewat link saya itu saya akan berikan bonus buat teman-teman nih. Bonusnya saya udah kasih nih ya, bonusnya buat teman-teman nanti bisa diakses di member areanya. Bonusnya di sana saya berikan bonus ya. Yang pertama itu adalah ini membership lifetime ya, jadi selamanya. Ini traffic unleash, ini web yang bukan app ya, web yang bisa membantu kita untuk mendatangkan traffic secara viral lewat link afiliasi ya. Ini websitenya Traffic Unleash. Nanti teman-teman saya kasih bonus ini, jadi ini bisa dipakai teman-teman buat sebarin link afiliasi tuh ya. Ini harganya kalau di websitenya itu berapa ini, berapa dolarnya? Bawah, paling bawah ya, berapa dolar? Tuh, 97 dolar ya, 17 dolar. Tuh, 17 dolar ya. Berapa nih? Betul ya harganya? Today 22 dolar ya, 22 dolar. Oke, ini nanti saya kasih bonusnya satu. Kemudian bonus berikutnya sebentar, ini ada sedikit gangguan. Bonus berikutnya adalah teman-teman saya kasih video tutorial untuk personal branding di Facebook ya, personal branding di Facebook. Jadi ini ada beberapa video, nanti teman-teman bisa tonton bagaimana kita membangun personal branding kita di Facebook. Kemudian link untuk mendapatkan email autoresponder gratis tuh sampai 1000 email. Nah, ini cocok buat teman-teman yang mau start bisnis online dengan cara membangun list building. Jadi email ya, mengumpulin email, kemudian email itu sebagai aset teman-teman untuk jualan. Ini banyak dibahas oleh para internet marketer dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Pentingnya kita punya database email ya. Nanti teman saya kasih aksesnya supaya dapat 1000 email gratis. Terus kemudian video tutorial dari produknya
dijuallagi.co, Jago WhatsApp. Ini ada beberapa video, nanti teman bisa akses. My Facebook, Jago Instagram. Ini saya kasih semua nih buat teman-teman bonusnya. Ini di sini ya, ini bisa saya tes seperti ini. Ini ya. Nah ini isinya ya. Isinya semua tutorial, teman-teman tinggal login aja. Ini cara main Facebook gratisan, tempat jualan Facebook, membangun branding Facebook, setting akun. Nah, semua dibahas di sini. Jago WhatsApp ya. Ini saya kasih bonusnya nih buat teman-teman nih semua. Jadi setiap pembelian lewat link saya, nanti saya tulis di bawah linknya di deskripsi. Saya berikan bonus-bonus yang tadi ya. Itu teman-teman tinggal login aja, nanti di member areanya X Mastery itu ada bonusnya, bisa diakses. Oke, saya rasa itu teman-teman, dan segera ambil keputusan kalau mau belajar Facebook Ads, cari tempat yang tepat, karena menurut saya ini yang paling bagus kalau di Indonesia itu, karena dia ajarnya detail dan pembuatnya orang yang praktisi, bukan praktisi. Oke, sampai ketemu di video review saya selanjutnya. Bye bye.